Shalom, selamat datang buat teman-teman yang halo Cik Ratna dan Koyo. Kita mau hari ini, saat ini kita mau mengadakan service untuk Emerald Service dari Tante Tris, tante kita yang sudah meninggalkan kita, dan kita awali dengan satu lagu pembukaan. Tuhan yang mengatur waktu dari semua hidup kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita nyanyikan sambil berdiri, yuk. Kita puji Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, puji Tuhan. Mari persilakan Pak Andri untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Segala hormat, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah yang baik, Gembala kami yang menuntun kami ke jalan yang lurus, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan membuka ibadah kami siang hari ini Bapa, di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Biarlah semuanya ini akan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saya akan bacakan scripture reading dari Yohanes 14 ayat 2. John 14 verse 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu
aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Lagu yang berikut adalah kenangan yang indah, lagu Power of Your Love. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in
Semoga bisa ngomong tanpa nangis. Halo semua. Pakai mic. Oh, ya. Halo semua. Halo. Thank you for being here, and especially thank you for loving my mom. Mami juga sayang kalian banget, dan banyak memori indah. Tante Christina, Alice, thank you sempat jagain Mami. Thank you for making the way and coming to the house. Andri, Feby, Matthew. Sempat jalan-jalan hiking, nginep. Thank you, Wendy. Thank you for always showing up wherever Mom was. Rumah sakit yang manapun you showed up with flowers. Cimili, Ciponi, thank you datang untuk jemput aku. Untuk bawa pulang dari whatever that's called. Andi, thank you. Setiap kali Mami butuh bantuan. You're getting up. There's like so many people here that Mom really had good relationship with. Thank you. Memberikan Mami kebahagiaan. Ini komunitas yang betul-betul Mami suka banget. Mami cerita tentang dia, tentang Eva, you know, selalu positif, you know Mom, right? Mami itu positif, penyayang. Makanya kalian juga bisa sayang Mami. Ratna sama saya selalu bilang Mami itu unik. Gak banyak orang yang Mami positif dan penyayang, memberi contoh untuk kita, you know. And thank you for remembering. Sampai bisa dapat video yang begini. And thank you Andre, wherever you are. Sibuk dia. Kamu, you know, do a lot. Sampai Facebook saat COVID juga Mami jadi ada tetap bisa hubungan. Terus udah selesai COVID juga masih ada Wednesday persekutuan doa Bible study. I mean it really means a lot to me, and it meant a lot for Mom, and it really gave Mom such joy, you know. So just thank you, really just thank you so much for everything. Semoga Bapak selalu beserta kita, semoga kita selalu memberikan dan membagikan kasih sayang Tuhan dengan sesama. You know, thank you very much. I don't know what else to say except thank you. I appreciate all of you. My age, technical and internet is a challenge. Okay, but I'm going to try this, and thank you again for being here. Some of the faces we haven't seen for a long time, and some new ones, but I'm glad that we are here to honor Trace's memory. Okay, let me start with Trace was a family friend for almost 2 decades. Our friendship developed in a chain of events that blossomed through God's involvement and for His purpose. My husband's hobby was to browse around at the 99-cent store. So who do you think that he would see? And then so one day he said, I met somebody from Indonesia, and she is a cashier over there. So then to make it short, Trace then later requested my husband Timothy to phone her husband Peter Sarin to invite him to church, which Peter did come to church. One significant occasion while walking at Cerritos Mall, Peter shared in the presence of Pastor Betty, my husband,
his desire that his wife, Trace, would go to church regularly. We conveyed Peter's wish to Trace. When Peter passed away, we took Trace to the Indonesian Fellowship in Altisha, and ever since, she became a faithful follower of Christ. Can you hear me, right? Okay, thank you. Trace, without hesitation, dove into participating in many events and opportunities at New Life. In partnership with the city of Compton, a group of church volunteered to clean up at the local school and painted the house of an elderly lady. In 2012, in partnership with the city of Artesia, New Life also participated in the cleaning up of an empty warehouse in Artesia that was occupied by the local gang. Trace participated in Thanksgiving, Christmas, church celebration, and birthday parties. Through the Maranatha Church activities, she attended home services, choir, picnic, and even hiking. Trace became an adopted mom for many of the young families, and some of them are here. She is generous and would give me random things as a gift. She was honest, sincere, straightforward, and she is the type of a person. What you see is what you get. On February 2015, we went to, the one thing that I really feel very momentous is that on Sunday, May the 12th, Trace and a few Indonesian friends dedicated themselves to be the member of New Life Community Church, officiated by Pastor Dedi Pintam. And Trace, as I said, became an adopted mom for some of us. And on February 2015, we went to a St. Yun musical performance in Long Beach. We took some pictures, and one picture brought tears in me also, seeing that out of 4 people in the picture, 3 are no longer with us. It reminded me that life is like a vapor, fleeting in nature and uncertain of the future. James 4:14, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little while and then vanishes. But the Bible also states that Jesus has overcome the world. John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life.
In closing, I believe Trace was a born-again person. When Trace was alive, she had chosen this everlasting life by believing in Jesus, whose blood on the cross has forgiven her sins and saved her from the wrath of God. She was assured that she has an inheritance in heaven. Would you choose this everlasting life before it's too late? May the Holy Spirit touches your heart in a miraculous way. And Trace, I will see you again in the heavenly place. Thank you. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua ada di sini karena kita mencintai Tante Trace. Saya pertama kali mengenal Tante Trace di rumah Kinto saat mengikuti Bible study, and waktu itu juga yang dipimpin oleh Pak Jonas. Waktu itu saya begitu terkesan dengan Tante karena Tante hafal begitu banyak ayat dan kisah dari Alkitab. Saya langsung berpikir, wah, Tante ini hebat sekali, luar biasa. Dan sejak hari itu, kami rutin bertemu setiap minggu di gereja Maranatha. Tante juga melayani dengan setia, bahkan mengajar bahasa Mandarin dengan sukacita dan kasih untuk anak-anak di Sunday School, termasuk anak saya jadi muridnya. Namun yang paling membekas di hati saya bukan hanya pengetahuan atau pelayanannya, melainkan kasihnya. Tante Trace sering bertanya sama saya dengan tulus, "Foni, kamu ada masalah apa? Maranatha butuh apa?" Dan bukan sekedar bertanya, Tante langsung bertindak. Apapun yang saya butuhkan saat itu, ia siap sediakan tanpa ragu. Kebaikannya menyentuh hati saya secara pribadi. Dan dari situ saya belajar, saya ingin meneladani hati yang melayani seperti Tante Trace. Semoga saya bisa. Meskipun dalam kondisi sakit, Tante tetap hadir, ikut kebaktian, Bible study, bahkan doa bersama secara online. Semangatnya tidak pernah padam. Kita percaya Tante kini sudah berada di tempat jauh yang lebih indah, di sisi Tuhan yang kita kasihi. Kami kehilangan, tetapi kami juga bersyukur karena pernah berjalan bersama dengan wanita yang hidupnya adalah kesaksian tentang kasih Kristus. Terima kasih Tante Trace. Kebaikan dan kasih-Mu akan selalu kami kenang dan menjadi teladan bagi kami yang masih melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih.
Saya ingin membagikan message of hope dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui
dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Seorang anak muda penyanyi yang dikenal pernah menjadi juara 3 dari The Voice Amerika di tahun 2014, bernama Christine Grimmie. Dia punya segudang impian dan harapan. Dia bercita-cita untuk menulis banyak lagu, membuat album, dan melakukan tour di banyak tempat. Suatu hari setelah Christine melakukan konser, seperti biasa dia ingin melakukan acara jumpa fans. Namun sayang, pada saat jumpa fans itu seseorang menarik pelatuk senjata dan menembakkan peluru ke kepala Christine, dan Christine yang masih muda, sangat berpotensi itu meninggal. Setiap kita harus menghadapi apa yang namanya meninggalkan dunia ini. Entah dia sudah cukup usia seperti Tante Tris, atau Christine yang masih muda. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau kapan. Tadi Tante Christina sempat mengutip, kita tidak tahu kapan kita akan mengikuti jejak Tante Tris. Tapi Alkitab berkata bahwa hidup ini digambarkan dengan beberapa hal. Yang pertama, hidup digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mazmur 103 berkata bahwa adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayub 14 ayat 2 berkata, seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak bertahan. Apa yang dikatakan Ayub telah dilakukan dan telah dijalani oleh Tante Tris, di mana hidup Tante Tris seperti bunga yang berkembang dan berbau harum dalam periode waktu yang Tuhan berikan kepada Tante Tris. Yang saya ingat dari kehidupan Tante Tris adalah Tante Tris walaupun di usia yang tidak muda, tetapi tetap bersemangat di dalam mengikuti perkembangan zaman. Tante Tris adalah salah satu yang paling rajin memberikan komentar di channel YouTube saya, Rumus Kehidupan, dan selalu memberikan komentar, ulasan firman, karena setiap hari saya berbagi firman di channel YouTube itu, dan Anda bisa lihat di channel-channel pada waktu Tante Tris masih sehat, rajin sekali memberikan komentar. Itu yang menjadi salah satu semangat bagi saya
sedangkan yang muda-muda jarang terlihat. Tetapi Tante Tris yang sudah tidak muda bahkan punya channel YouTube, berani menyanyi di YouTube, bahkan berani share. Sampai suatu kali istri saya tanya, ini siapa tuh nyanyi ini? Berani banget. Itulah Tante Tris, berbau harum. Untuk kita pulang, pasti kita pulang. Anda takut pulang ke surga, Anda juga akan pulang. Anda tidak takut pulang, Anda juga akan pulang. Tetapi kalaupun kita pulang, setidaknya kita sudah berbau harum seperti yang dilakukan Tante Tris. Apa yang sudah kita lakukan untuk banyak orang? Sudahkah kita berbuat sesuatu untuk orang lain? Sudahkah kita berinvestasi dalam hidup orang lain seperti yang Tante Tris lakukan? Dan kalau kita membaca ayat terakhir yang saya akan baca dari pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya yakin kalau Tante Tris masih ada dan ditanya, apakah Tante Tris menyesali hidup, saya yakin Tante Tris akan menolak itu, karena Tante Tris sangat menikmati hari-hari hidupnya. Dan karena Tante Tris juga mempercayai bahwa suatu hari nanti kemah tempat kediaman kita di bumi, yaitu tubuh ini, akan dibongkar. Tetapi Allah sudah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Salah satu yang berkesan bagi saya juga, walaupun saya tidak banyak bertemu Tante Tris, adalah Tante Tris belajar dan berusaha menghafal ayat-ayat Alkitab. Sesuatu yang sulit bahkan di antara murid-murid yang saya ajar di kelas-kelas pemuridan. Bahkan banyak yang keluar karena tidak sanggup menghafal ayat. Bahkan salah satu mahasiswa saya di Grace Mission University yang saya mengajar di situ minta izin tidak akan ikut kelas. Wisudanya entah kapan pun saya pasrah. Yang penting saya tidak menghafal ayat hafalan. Tapi kita melihat di sini Tante Tris memberikan contoh dan teladan yang luar biasa, yang sangat berkesan. Setiap kali ditanya, setiap kali ada banyak di sini saksi yang hadir di setiap kali saya berkesempatan menyampaikan firman Tuhan. Setiap kali saya menyampaikan sesuatu, yang menyela pasti Tante Tris, dan ayatnya adalah ayat yang betul, ayat-ayat hafalan seperti itu. Suatu kali nanti tenda duniawi di mana kita ada sekarang ini akan dibongkar. Pertanyaannya, sudahkah kita siap? Kalau Tante Tris sudah memberikan contoh dan teladan yang baik, dan kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri acara yang bernama Memorial Service. Bahkan judulnya pun indah sekali, In Loving Memory. Memori apa yang kita miliki tentang Tante Tris? Memori indah tentunya bagi keluarga. Tapi indahnya sampai di mana? Indahnya akan kekal kalau kita juga memiliki hal-hal kekal yang dimiliki oleh Tante Tris.
yaitu firman Tuhan. Apa yang kita miliki akan berlalu, semuanya sirna, semuanya hilang, semuanya selesai. Tapi Tante Tris sudah membawa bekal yang kekal, yaitu firman yang tertancap di dalam hatinya. Sebabnya pada siang hari ini, sebelum kita menutup acara ini, saya ingin mengajak kita semua. Sudahkah kita memiliki kekekalan di dalam hati kita seperti yang Tante Tris miliki? Yesus Kristus dan firman-Nya adalah jaminan kekekalan yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Kalau hari ini ada di antara kita yang masih bermain-main dengan kehidupan, masih menganggap hidup saya masih lama, masih menganggap nanti saja kan masih muda. Firman Tuhan berkata tadi, manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi di tengahnya dialah manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Tante Tris sudah melakukannya, dan mari kita pun juga melakukan hal yang sama. Bersyukur ya Tuhan, firman ini tidak akan pernah percuma. Firman ini akan mendarat di hati kami sekalian, baik keluarga Tante Tris maupun kami sekalian. Untuk kami, walaupun hidup kami terbatas, tapi setidaknya kami menjadi bunga yang pernah berbau harum dan pernah terlihat indah di hadapan banyak orang. Jangan sampai kami, walaupun hidup kami ini terbatas, kami tidak memberi nilai apa-apa bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami berdoa. Selamat siang semuanya. Saya Santa Rusiana, istrinya Pastor Dedi ya. Dan juga saya memanggil Ibu Tris itu Mami, karena Ibu Tris sebagai sudah menjadi ibu bagi dan juga oma bagi anak-anak saya. Saya mengenal Ibu Tris cukup lama karena pelayanan suami saya, maka saya juga mengenalnya. Seperti yang tadi sudah disaksikan dan juga saya melihat sendiri, Ibu Tris has touched many lives dan juga menyentuh kehidupan saya dan suami dan anak-anak. Saya sangat menyesali pada waktu terakhir saya nggak bisa melihat jasadnya gitu, karena itu early in the morning. I wish saya masih bisa ketemu for the last time. Memori yang saya ingat adalah betul sekali kehidupan Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupan Ibu Tris. Apa yang menjadi ciri karakteristik dari Tuhan kita, Tuhan Yesus, ada di dalam hidupnya. Salah satunya adalah ia mau mengampuni, ia baik hati, ia mengasihi tanpa memandang siapa orang itu. Seperti Tuhan Yesus, ia melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia adalah seorang yang juga teachable, mudah belajar dan mau mendengar nasihat orang. Tentu Ibu Tris tidak sempurna, tapi menjelang akhir kehidupannya, dari kesaksian Linda dan juga kesaksian suami saya dan saya berinteraksi dengan Ibu Tris, beliau betul-betul siap untuk bertemu Tuhan Yesus. Selalu memang waktu masih hidup pun Ibu Tris selalu bilang, saya siap kok, anytime Tuhan memanggil. Dan karena kenapa ada confidence dalam hatinya, karena Tuhan Yesus sungguh di dalam kehidupannya, sehingga ia tidak khawatir, ia tidak takut. Begitu ia meninggal seperti lampu switch off, langsung ketika ia membuka mata, ia melihat Tuhan Yesus. Ia menutup mata di bumi, tetapi membuka mata, ia
sudah berada di surga. Nah, itu keindahannya kita memiliki Tuhan Yesus dan kita percaya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh terima kasih Bapa yang di surga, Engkau telah mengirim putramu yang tunggal, Tuhan Yesus, sehingga melalui kehidupan Tuhan Yesus di bumi dan kesetiaannya dan kerelaannya untuk mati bagi kami semua orang berdosa, maka kami, ketika kami sudah tiba pada akhir hidup kami tahu kemana kami pergi. Kami pergi ke rumah Bapa, kami pergi bertemu dengan Tuhan Yesus, karena kami sungguh percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang membangkitkan orang yang mati, dan Tuhan juga yang menyediakan tempat tinggal di surga nanti. Tuhan, itu jaminan buat kami semua ketika kami mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus dan menghidupi hidup Tuhan Yesus di dunia ini selagi kami masih hidup. Tuhan, kami memohon penghiburan dan kekuatan bagi kami semua, bagi terutama keluarga Mami, Linda, dan putrinya yang lain, cucu, dan juga kerabat, teman-teman, sahabat kami semua di sini. Kami semua kehilangan Tuhan. Kami belajar banyak daripada Ibu Trace. Tentu Tuhan, hati kami masih sedih, tetapi kami percaya Engkau akan menguatkan dan menghibur dan menopang kami. Seperti Pak Jonas bilang, kehidupan kami masih panjang di dunia ini. Tuhan memberikan kesempatan kami hidup, maka kami pun ingin hidup melayani, mentaati, dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih untuk pujian yang juga menguatkan kami. Terima kasih juga untuk kesaksian yang juga menguatkan kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami agar kami melangkah dalam kehidupan kami, berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan Yesus seperti Ibu Trace, sehingga pada saat waktunya nanti kalau kami tiba untuk meninggalkan dunia ini, kami pun bertemu dengan Ibu Trace kembali, bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi, tertawa di surga bersama Ibu Trace. Itu saat yang kami rindukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk berkenan bangkit berdiri. Di penghujung acara ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu. Memorial service sudah selesai, dan welcome, selamat datang untuk James dan Sadi dan keluarga sudah hadir. Terima kasih telah menyampaikan waktunya untuk ini. Ada ini dan Andri dan Femi juga.